berdiri di ambang pintu kantor itu. Pintu kayu jati yang sudah melapuk, namun tetap kokoh menjaga rahasia di dalamnya. Cahaya merah dari hujan kristal di luar tidak mampu menembus ruangan ini. Di sini hanya ada kegelapan yang subung. Kegelapan yang terasa seperti kain beludru basah yang membungkus wajahnya. Ia melangkah masuk. Bau melati busuk itu kini berganti. Di sini, udara berbau seperti kertas tua yang lembab, tinta kering, dan sisa-sisa parfum pria Eropa yang sudah bercampur dengan aroma tanah kuburan. Baskoro tersentak. Ia memutar lampu Petromax-nya hingga api membesar. Cahaya itu menyapu meja kerja besar di tengah ruangan. Di sana, di atas meja yang permukaannya kersing oleh debu puluhan tahun, tergeletak sebuah buku. Sebuah jurnal bersampul kulit binatang yang warnanya sudah menghitam. Tampak seolah-olah kulit itu masih memiliki pori-pori yang bernapas. Dengan tangan yang sudah mulai mengeras menjadi kristal di bagian ujung jarinya, Baskoro membuka halaman pertama. Suara kertas yang bergesekan terdengar seperti bisikan ribuan serangga di telinganya. Buku itu milik Insinyur Van de Burg, arsitek utama Sari Sukma. Di halaman-halaman awal tertulis ambisi yang gila. 1947 adalah tahun kehampaan. Belanda telah kehilangan banyak hal dan Van de Burg tidak ingin kehilangan pabrik ini. Ia menuliskan tentang efisiensi organik. Sebuah konsep niskala di mana mesin tidak lagi digerakkan oleh uap air, melainkan oleh frekuensi penderitaan manusia. Baskoro membaca baris demi baris teks yang ditulis dengan tinta merah yang aneh. Januari 1947, tanah ini menolak kehadiran mesin. Namun, tanah ini mencintai tumbal. Aku telah bertemu dengan Sang Mandor, entitas yang merayap di bawah akar jenggala. Kami membuat kesepakatan. Aku berikan dia struktur baja. Dia berikan aku keabadian produksi. Baskoro membalik halaman berikutnya. Di sana terdapat sketsa teknik ketel nomor 9. Namun, sketsa itu bukan sekedar gambar mesin. Garis-garisnya membentuk sebuah sigil, sebuah rajah raksasa yang menyatukan seluruh bangunan pabrik ini menjadi satu lingkaran ritual pesugihan yang masif. Setiap pipa adalah urat nadi. Setiap roda gigi adalah sendi, dan setiap buruh yang masuk ke sini adalah nutrisi. Tiba-tiba, tinta di atas kertas itu mulai bergerak. Huruf-hurufnya merayap keluar dari halaman jurnal, seperti semut-semut hitam yang lapar. Tulisan itu merambat ke tangan Baskoro, menyatu dengan kristal merah di kulitnya. Baskoro mencoba melepaskan buku itu, namun jurnal itu seolah telah menjadi bagian dari dagingnya. Ia melihat sketsa di halaman terakhir, sebuah potret diri Van de Burg. Namun di gambar itu, sang insinyur tidak memiliki wajah. Wajahnya hanyalah lubang hitam yang dalam,
yang dari dalamnya keluar ribuan tangan kecil yang melampai. Darmo. Baskoro berbisik lirih, teringat temannya yang sudah menjadi bagian dari Gir. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Van de Burg tidak pernah pergi. Ia hanya berganti wujud. Ia telah menjadi kesadaran dari pabrik ini. Dan setiap butir gula yang dikirim keluar dari Sari Sukma adalah bagian dari daging dan penderitaan yang dikristalisasi agar bisa dimakan oleh dunia. Baskoro merasakan sesuatu yang panas menetes dari matanya. Ia menyentuhnya. Bukan air mata, melainkan cairan kental berwarna amis yang langsung mengeras menjadi butiran kristal di pipinya. Ia kini paham mengapa ruangan ini begitu dingin. Ruangan ini adalah titik nol. Disinilah jiwa-jiwa dikumpulkan sebelum digiling. Tiba-tiba, dinding-dinding kantor itu mulai meluruh. Kayu-kayu jati itu mengelupas, menampakkan apa yang ada di baliknya. Ribuan tengkorak manusia yang disusun rapi sebagai fondasi bangunan. Mulut-mulut tengkorak itu terbuka serempak, mengeluarkan suara uap yang berdesis. Kue bagianku. Kue gulaku. Penelusuran Baskoro tidak membawanya pada keselamatan. Ia justru masuk lebih dalam ke dalam kerongkongan sang raksasa. Baskoro menatap pintu keluar. Namun pintu itu kini telah hilang. Yang ada hanyalah kegelapan yang semakin padat dan suara langkah kaki berat dari arah ketel nomor 9 yang semakin mendekat. Langkah kaki sang mandor tanpa wajah yang datang untuk menagih sisa kontrak yang belum lunas. Arsip 1947 bukan untuk dibaca. Ia adalah jebakan yang menunggu mangsa baru untuk menuliskan namanya dengan darah yang